Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Jumpa lagi dengan saya Anis Maryuni Ardi dalam podcast KPU Provinsi Banten. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Haji Agus Sutisna. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, Alhamdulillah ya. Bapak Haji Agus Sutisna ini merupakan salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan beliaulah yang memegang divisi data dan juga program. Nah, Bapak Sutisna ini juga aktif menulis. Jadi teman-teman yang hobi untuk membaca tulisan tentang kepemiluan bisa langsung searching aja ya. Bapak Haji Sutisna ini punya banyak sekali tulisan-tulisan yang menarik untuk kita simak. Nah, perbincangan kita pada siang hari ini itu akan membahas tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, Bapak, saya mau tanya nih mungkin untuk mewakili teman-teman pemilih ya. Sebenarnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu apa, Pak? Ya, jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu adalah kegiatan memutakhirkan data pemilih secara terus-menerus, secara berkelanjutan. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari daftar pemilih tetap pemilu terakhir atau pilkada terakhir. Nah, itu dimutakhirkan secara terus-menerus setiap bulan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota. Makanya disebut sebagai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kira-kira gitu. Jadi memang untuk menjaga data biar kita itu nggak kehilangan pemilih atau pemilih itu nggak kehilangan haknya untuk memilih gitu ya Pak? Ya, tentu salah satu hal yang paling penting untuk memastikan supaya semua orang yang sudah memenuhi syarat punya hak suara, terjamin hak pilihnya dan masuk dalam DPT kita. Oke. Nah, sebaliknya mereka warga yang sudah tidak memenuhi syarat karena mungkin meninggal, karena pindah domisili, atau karena alih status dari sipil menjadi TNI atau Polri kan tidak memenuhi syarat, Betul. maka mereka harus dikeluarkan dari daftar pemilih. Nah, itu dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota setiap hari sepanjang waktu selama proses PDPB ini. Oke, luar biasa ya. Jadi memang pemutakhiran data pemilih itu mempunyai tujuan untuk membuat pemilih itu terakomodasi haknya untuk memilih dan juga KPU memberikan ini ya Pak ya layanan supaya mereka itu tetap menggunakan hak pilihnya. Nah, sejarahnya bagaimana sih Pak ketika KPU mulai pemutakhiran data ini Pak? Ya, jadi kita coba lihat dulu ke belakangnya. Jadi dulu itu setiap kali pemilu, ini zamannya terutama pemilu di era Orde Baru ya. Dulu itu setiap kali selesai pemilu, DPT daftar pemilih tetap pemilu itu dibuang. Bukan dibuang dalam pengertian tidak dipakai lagi ya, selesai. Beres pemilu, DPT selesai. Nah, kemudian ketika mau pemilu, pemutakhiran data pemilih dimulai lagi. Kira-kira begitu. Sehingga ini kan sayang ya, hasil kerja teman-teman ribuan, ratusan ribu orang lah kira-kira begitu mutakhir data pemilih, beres pemilu kan dibuang. Nah, kemudian untuk efisiensi ya, kemudian juga untuk memastikan tidak ada kecurigaan, manipulasi, dan yang lebih penting lagi adalah untuk mengejar mewujudkan akurasi daftar pemilih, maka kemudian di Undang-Undang 7 2017 itu diamanatkan ya. Tepatnya di pasal kalau tidak salah ya pasal 14, 17, 20. Di pasal itu diamanatkan bahwa seluruh KPU beserta jajaran itu wajib mengelola, memelihara dan memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan. Jadi kegiatan ini tidak hanya dalam konteks tahapan pemilu, di luar pemilu pun ini terus kita laksanakan. Oke. Ini merupakan komitmen ya Pak ya dari KPU untuk menjaga data supaya tetap berkelanjutan dan selalu dimutakhirkan gitu ya Pak ya. Komitmennya komitmen negara tentu saja ya, karena ini kan amanat undang-undang. KPU hanya melaksanakan undang-undang ini, tetapi tentu saja dalam melaksanakan amanah undang-undang ini KPU tidak main-main. KPU sangat serius. Ya, bahkan teman-teman di semua kabupaten kota, khususnya di Banten, untuk mendukung kegiatan ini juga sudah meng-create beberapa alat bantu ya, IT ya. Apakah itu bentuknya aplikasi mobile atau kayak pakai berbasis WhatsApp gitu ya. WhatsApp responsif begitu ya, dan ini adalah beberapa alat bantu ya yang dimungkinkan sudah dikreasi oleh teman-teman untuk mendukung kegiatan PDPB ini. Terus Pak,
mungkin kita akan melihat ya seberapa jauh manfaat dari pemutakhiran data pemilih ini untuk keberlangsungan pemilu pada khususnya. Ya, pertama tentu saja karena kegiatan PDPB ini kan selain tadi ya kita sediakan alat bantu juga dipublikasi di setiap web kabupaten kota. Manfaat pertama tentu saja masyarakat dapat memantau secara langsung, bahkan setiap hari. Ya, mereka boleh dan dapat melihat apakah namanya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya sudah masuk dalam DPT atau belum. Kalau belum, silahkan lapor. Lapornya tidak perlu datang ke kantor KPU Kabupaten Kota. Kabupaten Kota masing-masing sudah punya aplikasi yang tadi saya jelaskan. Ya. Kemudian atau sebaliknya, misalnya ingin mengetahui apakah data keluarganya data yang akurat, namanya, tanggal lahir, domisili dan lain-lain. Kalau ada data yang atau elemen data yang tidak cocok, tidak akurat, boleh diperbaiki. Sampaikan ke kami, sampaikan ke KPU Kabupaten Kota, nanti akan diperbaiki. Atau untuk juga menghapus mereka para pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Misalnya saudaranya yang meninggal, tetangganya yang alih status, silahkan dilaporkan ke KPU. Nanti kita akan melakukan pencoretan ya dari daftar pemilih. Jadi mereka masuk kategori TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, dengan cara demikian kan menjadi jelas kemudian bahwa masyarakat insya Allah begitu ya, sepanjang ini dilakukan serius oleh teman-teman kabupaten kota dan ada partisipasi publik dari masyarakat, maka potensi kehilangan hak pilih menjadi kecil. Karena kan setiap hari kan setiap hari dimutakhirkan, gitu. Setiap bulan dilaporkan, setiap bulan orang juga boleh melihat. Jadi ini merupakan komitmen yang berkelanjutan dari KPU untuk selalu menjaga supaya negara itu mengakomodasi semua hak-hak termasuk hak untuk memilih. Nah, Pak, tentu saja dalam pemutakhiran ini kita punya mekanisme ya yang diatur gitu. Boleh dijelaskan sedikit nggak Pak bagaimana mekanisme pemutakhiran data pemilih ini, baik di provinsi, kabupaten, kota maupun secara nasional? Oke, di kegiatan pemutakhiran data pemilih, realnya ini kan dilakukan di KPU kabupaten kota. Ada 3 cakupan kegiatan ini ya, kegiatan PDPB ini. Pertama adalah teman-teman itu mengentry atau mendaftarkan mereka para pemilih baru ya yang belum masuk dalam DPT, entah pemilih pemula atau mungkin pemilih yang kemarin belum masuk dalam DPT tapi sudah memenuhi syarat, kan mungkin saja yang masih tercecer gitu ya. Nanti dimasukin. Yang kedua meneliti kemudian memeriksa mereka yang sudah tidak memenuhi syarat. Kalau mereka sudah TMS maka dilakukan pencoretan. Dan yang ketiga perbaikan elemen data. Tadi seperti yang saya jelaskan, mungkin saja ada orang yang elemen datanya tidak lengkap, elemen datanya keliru gitu ya, salah tanggal lahir, domisili, nama dan lain-lain, itu diperbaiki. Itu 3 cakupan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Lalu mekanismenya bagaimana? Mekanismenya pertama, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini starting pointnya adalah dari DPT pemilu terakhir. Jadi yang dimutakhirkan itu adalah DPT, daftar pemilih tetap dari pemilihan atau pemilu terakhir. Misalnya gini, Cilegon itu kan baru Pilkada 2020 kemarin. Maka mereka melakukan PDPB itu dari DPT Pilkada 2020. Gitu loh ya. Nah, nanti di situ akan ada yang dicoret karena tidak memenuhi syarat, ada pemilih baru yang dimasukin, ada perbaikan elemen data. Nah, lalu kemudian untuk kegiatan ini, teman-teman KPU Kabupaten Kota melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing kabupaten kota. Kenapa? Karena Dinas Dukcapil yang punya otoritas mengelola data kependudukan. Ya, dengan cara mereka saling berkoordinasi, kemudian sharing data, ya, kemudian penyandingan data dan lain-lain. Seperti tadi yang kita cek di Cilegon, kebetulan baru selesai, kita tadi ada rakor dengan KPU Kota Cilegon, Ibu Kepala Dinas Dukcapilnya juga hadir, jadi ada penyandingan data terhadap sekitar 5.000 pemilih pemula, yang ternyata setelah disandingkan sekitar 3 ribuan itu memang sudah perekaman, otomatis dia masuk dalam DPT kita, ya. Nah kemudian yang belum masuk itu otomatis nanti akan di follow up setiap bulan sampai terus berkelanjutan ke depan. Kira-kira gitu. Jadi memang kuncinya itu adalah memfollow up semua data, karena data itu akan berbicara ya Pak ya, terkait dengan
nanti anggaran kepemiluan, kemudian mekanisme, terus terkait dengan sistem kita dalam kepemiluan, dan data itu merupakan kunci ya kalau saya tidak salah. Pada salah satu webinar pemutakhiran data pemilih itu ada perkataan dari Pak Firian bahwa data itu merupakan kunci kesuksesan dari pemilu. Maka dari itu KPU Provinsi Banten berkomitmen ya Pak ya untuk terus memonitoring, mengevaluasi dan memutakhirkan data. Nah Pak, saya penasaran nih Pak, fakta atau hal apa yang pernah Pak Agus ini temui dan menarik di lapangan ketika pemutakhiran data ini Pak? Ada beberapa ya, terutama sih kemarin itu yang kemudian mengkendala. Misalnya gini, kebetulan kemarin juga kita lakukan riset ya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Saya lakukan riset kecil-kecilan dengan sampel di Kabupaten Tangerang. Nah di Kabupaten Tangerang antusiasme masyarakat cukup tinggi. Ya, mereka juga punya siwareng itu WhatsApp responsif itu ya. Dan itu jalan. Jadi setiap hari ada saja yang melaporkan, yang meminta data dan lain-lain. Tetapi kemudian data yang dikirimkan ke Kabupaten Tangerang misalnya, itu sebagian besar data yang elemen datanya tidak lengkap. Jadi misalnya ini ada orang yang sudah 17 tahun namanya si Anu, tapi kemudian NIK-nya belum ada gitu ya, domisilinya tidak jelas dan lain-lain. Atau sebaliknya data mereka yang sudah meninggal. Ya, jadi yang dikirim itu hanya nama dan alamat misalnya. Atau data dari TNI Polri. Nah, TNI Polri itu di Tangerang juga melalui Polres ya, kemudian Kodim juga rajin memberikan data. Ini data TNI, anggota TNI Polri yang sudah pensiun. Tetapi sayangnya memang data itu hanya nama, alamat dan NRP ya. NRP itu nomor nomor registrasi polisi lah gitu ya. Atau ketentaraan gitu ya, kayak NIK-nya gitu. NIK-nya tidak ada. Nah, ini kan menarik sekaligus tantangan ya. Menarik dalam pengertian ya memang akhir masyarakat cukup antusias begitu ya, karena pada dasarnya kan setiap orang tentu tidak mau kehilangan hak pilih kan. Tetapi untuk dimutakhirkan secara utuh KPU memang membutuhkan semua elemen data yang diperlukan itu mesti lengkap, mulai dari nama, NIK, NKK, tempat tanggal lahir, agama dan seterusnya. Nah itu beberapa temuan di lapangan. Nah, kemudian yang kedua yang agak masih harus ditingkatkan itu adalah partisipasi dari teman-teman partai politik ya, karena sesungguhnya kan ketika tahapan pemilu dimulai yang paling berkepentingan terkait daftar pemilih ini kan sebetulnya kan partai politik. Karena mereka yang akan berkompetisi kan gitu ya, butuh konstituen ya Pak. Iya kan itu konstituen mereka kan. Tapi sayangnya dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini antusiasme partai masih agak kurang ya di semua kabupaten kota saya kira, bahkan juga di tingkat provinsi. Ya, salah satu indikatornya kalau kita rakor misalnya dari sekian partai yang diundang paling yang hadir ya 4-5 partai gitu kan, padahal belasan partai kita undang gitu ya. Jadi ini tentu tantangan buat kita ya. Apalagi kan waktu terus berjalan, tahapan kalau jadi tahun depan juga sudah dimulai kan. Bulan Juni pertengahan tahun 2002 tahapan akan sudah dimulai. Itu artinya partisipasi publik khususnya partai politik nih ya terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini betul-betul kita harapkan makin meningkat ya, karena mereka lah sesungguhnya nanti akan menjadi pengguna utama ya terkait daftar pemilih ini. Oke, emang penting ya untuk mengedepankan sistem yang lebih established untuk menjaga agar demokrasi kita itu prosedural dan substansial gitu ya Pak ya. Terutama keterlibatan partai politik sebagai aktor utama peserta pemilu. Nah Pak, dari fakta-fakta yang tadi Pak Agus temui di lapangan dan berbagai kendala itu, mampukah KPU, terutama KPU Provinsi Banten yang notabene nih penduduknya itu dari yang mulai metropolitan sampai yang menjaga erat tradisi adat, itu kan macam-macam ya budayanya. Ini strategi kita untuk memutakhirkan data tersebut seperti apa? Mungkin ada yang belum punya KTP atau ada yang di perumahan elit terus susah untuk kita tembus. Itu seperti apa Pak nanti strateginya? Ya ini kan sudah terjadi ya, tidak hanya dalam konteks PDPB. Jadi sebelum kegiatan PDPB dimulai juga setiap kali pemutakhiran data pemilih di dalam tahapan juga terjadi. Jadi karena memang artinya terjadi itu beberapa kondisi yang menjadi kendala, hambatan dan seterusnya terjadi baik
mulai dari para pemilih yang seharusnya sudah punya dokumen adminuk kayak KTP tetapi belum misalnya kan. Atau misalnya orang yang tinggal di pemukiman elit begitu ya, terutama di kawasan Tangerang yang ternyata agak susah ketika dilakukan coklit misalnya. Nah, tapi dalam konteks PDPB kan kita belum sampai ke level itu, ya. Jadi belum sampai ke level menugaskan badan ad hoc misalnya kan gitu ya, atau petugas coklit melakukan pendataan belum. Jadi sekarang ini PDPB ini mekanismenya masih cukup sederhana, masih cukup simpel dalam pengertian dilakukan dengan 2-3 hal saya kira. Pertama adalah self assessment ya, atau pencermatan sendiri lah ya oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota berdasarkan DPT pemilu terakhir. Jika ditemukan yang sudah TMS ya coret gitu kan, yang ada elemen data tidak lengkap diperbaiki dan seterusnya. Yang kedua adalah menerima masukan data dari berbagai pihak, entah dari kepolisian, TNI, Polri ya, kemudian Kemenak, Kemendikbud dan lain-lain, atau data yang bersumber dari Disduk Capil. Nah, jadi itu saja dulu yang yang kita kelola gitu ya. Jadi belum sampai turun ke menugaskan petugas badan ad hoc melakukan coklit karena itu di luar tahapan ya. Jadi kegiatannya baru sebatas itu, sehingga hal-hal yang mengkendala seperti yang terjadi di dalam pemutahiran data pemilih di dalam tahapan itu belum terjadi ya. Yang ketemu tadi aja yang sudah saya ceritakan, misalnya data pemilih ada masuk nih data pemilih baru 200 orang. Tapi sayangnya itu hanya nama dan alamat misalnya. Nah, ini kan tidak bisa dieksekusi, tidak bisa ditindaklanjuti ke Sidali. Karena Sidali kita membutuhkan kelengkapan elemen data. Hanya itu aja saya kira kendala sekarang ya. Gitu kira-kira. Oke, memang kendalanya cukup sedikit dan bisa tertangani gitu ya Pak ya. Sejauh ini masih bisa handle ya. Masih bisa di-handle. Di samping tentu juga karena semangat teman-teman juga ya. Semangat tadi itu melaksanakan amanah undang-undang, menjaga komitmen, dan ini bagian dari tugas kita melindungi hak pilih ya, sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Oke, saya tuh pernah membaca Pak bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga KPU itu memang salah satunya adalah tentang pemutahiran data ini yang kredibel, yang terbuka dan bisa dipakai gitu ya Pak untuk melanjutkan proses di tahapan selanjutnya. Nah, publik ini kan sudah mulai percaya nih dengan KPU, dengan sistem-sistemnya, terutama Sidalih ya Pak ya. Nah, Sidalih ini bisa diceritakan nggak Pak performanya selama ini untuk mengakomodir kepentingan tersebut seperti apa Pak? Ya, jadi Sidalih itu kan juga bagian dari produk amanat undang-undang. Jadi bahwa untuk memudahkan ya, sekaligus bukan sekedar tren pemodernan ya, tetapi memang kebutuhan. Terutama saya kira karena data pemilih ini kan termasuk big data ya. Data yang besarannya memang sangat besar, karena itu dia harus disimpan dengan alat teknologi yang memadai. Nah, Sidalih itu dirancangkan untuk itu. Iya, betul. Nah, kemudian untuk kebutuhan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, KPU RI pimpinan kita juga sudah mendesain Sidalih berkelanjutan. Dan sekarang sudah mulai digunakan. Meskipun memang masih ada beberapa fitur yang terus mengalami perbaikan-perbaikan, ya, pengkodean dan lain-lain. Tetapi intinya bahwa untuk kegiatan PDPB ini bahkan KPU RI pimpinan kita sudah menyiapkan perangkat teknologi ya, perangkat digital untuk memastikan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan seakurat kemudian sekredibel seperti pemutahiran data pemilih di era tahapan, di dalam tahapan. Kira-kira begitu, makanya dilahirkanlah Sidalih berkelanjutan selain Sidalih yang kemarin sudah biasa digunakan. Saya kira itu. Ya, bahwa ada beberapa kelemahan ya, salah satu kelemahan itu kan misalnya adalah memang klise ya, salah satunya kan ketika traffic orang yang mengakses Sidalih ini amat sangat banyak, sering terganggu jaringan gitu kan, dan lain-lain lah. Itu aja saya kira ya. Mungkin ada human error juga ya, kesalahan kekeliruan dari teman-teman terutama di badan ad hoc pada saat tahapan. Tapi saya kira sejauh ini paling tidak di Banten lah ya, alhamdulillah sih tidak ada persoalan.
baik ketika pemilu 2019 maupun ketika pilkada 2020 kemarin. Salah satu indikasinya misalnya tidak ada gugatan PHPU ya, baik pemilu maupun pilkada di Banten yang menyasar soal pemilih. Jadi alhamdulillah clear lah saya kira ya, termasuk pilkada 2020 kemarin. Soal pemilih clear. Jadi memang sudah teruji ya Pak ya di beberapa event pemilu, di beberapa event elektoral, di mana Sidali ini dan juga pemutakhiran data pemilih ini berkontribusi untuk mensukseskan pemilihan. Nah, teman pemilih kita kan tadi udah banyak mendengarkan ya tentang latar belakang adanya pemutakhiran, kemudian bagaimana mekanismenya, manfaat dan tujuannya, serta kendala-kendala yang bisa teratasi dengan adanya Sidali. Jadi KPU tuh udah lengkap banget ya Pak ya, kita punya sistemnya, kita punya aplikasinya, kita punya sumber daya yang mampu untuk berkomitmen dan terhadap itu. Dan punya semangat. Yang satu lagi yang nggak boleh ketinggalan adalah semangat ya Pak ya. Karena tanpa semangat itu kerjaan ya jadi beban aja gitu kan Pak ya. Jadi beban, jadi malas kan. Nah Pak, kita ini kan 6 bulan lagi akan menuju tahapan nih Pak ya. Kita akan tahapan dan masyarakat udah mulai nih menyoroti kinerja KPU. Nah, menurut Pak Agus, himbauan apa yang bisa kita berikan kepada pemilih, terutama pemilih milenial nih Pak, yang notabene dia punya angka yang signifikan untuk menentukan Indonesia ke depan nih Pak. Apa pesan Bapak untuk mereka semua teman-teman milenial kita? Ya, ini tentu saya ingin menyampaikan pesan lebih spesifik terkait hak kita sebagai warga negara ya, sebagai pemilih. Pertama, yang harus selalu kita sadari, yang harus selalu disadari oleh semua orang, bahwa pemilu itu adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Jadi siapapun, terutama teman-teman milenial, anak muda, yang ingin tahu bagaimana sensasi menjadi pemegang kedaulatan rakyat, itu ikutlah pemilu. Oke, sensasi memegang kedaulatan rakyat ya. Itu kan luar biasa kan? Yang punya kedaulatan itu bukan presiden loh, yang punya kedaulatan itu bukan ketua DPR, tapi Anda sebagai pemilih ya. Nah, bagaimana rasanya ya supaya terasa tuh kedaulatan itu? Caranya cuma satu, ikutlah jadi pemilih. Ikut memilih. Nah, kan itu pertama ya. Oleh sebab itu maka pedulilah dengan kegiatan-kegiatan KPU khususnya terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Cek nama teman-teman siapapun begitu ya. Melalui web, melalui aplikasi yang tersedia di semua kabupaten kota di Banten. Apakah sudah masuk atau belum dalam DPT? Kalau belum, jangan leha-leha, segera daftar, segera lapor supaya masuk di dalam DPT kita. Gitu loh, ya. Jadi, nah tentu saja sebarkan ke keluarga, ke sahabat, ke teman, tetangga, kerabat gitu ya. Soal kesadaran ini, kesadaran bahwa pemilu itu sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang itu adalah punya kita, gitu kan? Dan memang hanya melalui pemilu ya, bahwa kita nih merasa punya kedaulatan dan kedaulatan kita tuh real, itu hanya pemilu. Kenapa? Karena yang nentuin siapa jadi presiden, siapa jadi gubernur, siapa jadi bupati, itu kita. Lewat apa? Nyoblos. Jadi kita harus benar-benar ya bisa merasakan sensasi kedaulatan rakyat itu dari mencoblos ya Pak ya. Dan apalagi milenial sekarang itu kan sudah punya alat ya, udah punya tools untuk mencari kandidat yang terbaik, track recordnya, terus bagaimana KPU memfasilitasi kedaulatan tersebut, itu semua sudah termaktub dalam undang-undang dan sudah kita praktekkan dalam setiap aplikasi dan produk-produk yang kita berikan kepada masyarakat. Nah, mungkin itu dulu ya Pak ya, kita membahas tentang pemutakhiran data pemilih. Ternyata luar biasa sekali kontribusinya untuk menjaga demokrasi supaya tetap on track, supaya pemilih itu tetap sesuai dengan hatinya, sesuai dengan haknya untuk memilih. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih atas pencerahannya ya. Yang paling kita garis bawahi adalah sensasi kedaulatan rakyat yang nggak boleh kita sia-siakan. Nah mungkin itu dulu Pak, terima kasih, sehat selalu dan tetap teman pemilih untuk mengikuti podcast kita selanjutnya. Saya Anis Marini Ardi undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemilih.